Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan saya dengan Ibu Sinta Wijaya Kamdani. Bu Sinta, menurut Bu Sinta karakter seperti apa sih Bu yang cocok di dalam memimpin sebuah perusahaan besar seperti yang sedang Ibu jalankan saat ini? Ya, yang jelas buat saya penting untuk menjadi seorang visionary leader. Ya, jadi leader ini harus bisa memberikan satu visi. Kemana nih kita mau bawa? Kita nih nahkoda kapal. Nah, untuk itu kita mesti bisa berikan targetnya, kemana kita mau bawa ini organisasi. Tapi selain itu yang utama adalah we need to be leading by example, ya. Karena mereka itu semua melihat kita ini seperti apa, ya. Jadi karakter bahwa kita ini juga terbuka, bahwa kita ini bisa people, what we call it the leader of the people, ya. Jadi kita mesti bisa secara humanis ini berhubungan gitu dengan karyawan-karyawan kita, bisa membuka pintu kita gitu. Jadi saya rasa leader saat ini itu bukan seorang karakter yang hanya bisa dia yang menentukan semuanya bertumpu pada satu orang gitu, tapi lebih seorang leader dengan karakter yang terbuka gitu, yang bisa secara demokratis, of course harus ada sistem di dalamnya, tapi dia punya satu vision, tapi dia juga bisa membawa orang-orang yang di dalamnya itu untuk berkembang gitu loh. Nah, menurut saya ada satu hal yang mungkin sangat penting adalah how to become a motivator gitu loh. Jadi saya pikir di posisi puncak itu juga harus bisa jadi seorang motivator yang baik gitu. Bukan hanya posisi sales yang harus jadi motivator. Jadi saya rasa ini yang satu karakter juga yang menurut saya penting, bagaimana kita bisa memotivasi sehingga mereka ini bisa kita bawa ke visi yang kita ingin. Oh iya, jadi karakter itu juga yang perlu dibawa ya Bu Sinta ya. Apa sih Bu yang menjadi visi dan misi perusahaan ini Synthesa Group untuk selalu memberikan yang terbaik dalam setiap bisnisnya, terutama 17 perusahaan di bawah naungan Synthesa Group ya? Saat ini kami ada 18 ya, ada kebetulan barusan kami meng-establish satu Synthesa Health namanya, jadi kita baru ada. Nah, sebenarnya yang paling utama buat kami adalah kami sudah targetkan kami mau menjadi sebuah perusahaan yang punya satu sustainable excellence, ya. Jadi di dalam mencapai kesuksesan itu kita tidak melihat bahwa ini hanya sesuatu sesuatu hal yang kita mau capai dalam saat-saat gitu, tapi lebih yang sustainable. Nah, sustainable excellence yang kita lihat itu ada 3 utama yang saya juga mengikuti dari segi yang namanya bagaimana sustainable development company itu harus punya, ya. Jadi yang 3 hal itu yang kita selalu dinama profit, people, dan planet, ya kan? Nah, sebenarnya apa itu? Bahwa di dalam yang pertama tentu saja kita mesti mau secara ekonomis mau bisa mengejar keuntungan sebesar-besarnya, itu udah jelas lah ya. Kedua adalah kita juga punya concern terhadap people, baik itu internal maupun eksternal, ya. Jadi internal dalam karyawan kita, eksternal kepada stakeholder kita yang lain, termasuk kepada masyarakat luas. Jadi bagaimana kita juga bisa mengembangkan corporate social responsibility di dalam perusahaan kami gitu ya, program yang kemudian juga bisa membantu lah secara sosial, secara lingkungan. Dan yang terakhir adalah yang mungkin satu hal yang mungkin masih jarang ya, yaitu dari faktor lingkungan hidupnya. Bagaimana kami juga di Synthesa itu bisa mengembangkan proyek-proyek yang ramah lingkungan. Dan tidak hanya dari segi proyeknya saja, tapi dalam cara kami beroperasi itu kami bisa memperhatikan isu lingkungan hidup ini. Jadi ini saya rasa 3 hal faktor utama yang kalau saya katakan saya mau menjadi sustainable excellence company. Nah, seperti itu yang ingin kita capai. Pilar ini yang harus ada eco greennya juga gitu ya, Bu Sinta ya, Bu Sinta. Oke, setiap menjalankan sebuah profesi itu kan pasti mungkin ada tantangannya juga gitu ya Bu, tidak berjalan mulus, mungkin ada ups and down-nya. Nah, bagaimana sih Bu untuk Ibu punya kiat-kiat khusus untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Yeah. Tantangan itu pasti banyak sekali ya, jatuh bangun itu sudah biasa.
saya tuh mungkin lebih banyak lagi belajar dari kegagalan. Saya tidak akan berhasil kalau nggak gagal gitu. Jadi ini sesuatu faktor yang saya rasa sudah di dalam kita bekerja, kita harus biasa bahwa kegagalan itu sudah normatif gitu. Itu sesuatu bagian dari pelajaran. Bagi saya yang penting adalah tantangan ini kan kita nih sekarang masuk ke dalam satu pengembangan mau menjadi perusahaan yang bisa bersaing secara global gitu. Kita nggak bisa, walaupun kita perusahaan lokal, kita tuh harus bisa bersaing global. Dengan adanya pembukaan pasar ASEAN, kita mesti siap gitu. Nggak bisa kita bilang oh kita menutup saja menjadi kreatif. Jadi dengan sendirinya tantangan ini yang harus kita hadapi. Bagaimana persiapan kita untuk bisa menjadi pemain global. Nah, itu dari segi perusahaannya. Tapi dari saya sendiri sebagai seorang pemimpin, saya merasa bahwa pada akhirnya saya mesti bisa memikirkan bahwa target akhir saya adalah saya ini mesti bisa membangun satu organisasi di mana organisasi ini nantinya siapapun tapak kepemimpinan yang diserahkan itu bisa berjalan gitu, dan legacy ini yang harus saya tinggalkan gitu. Jadi kita tidak bisa hanya bergantung kepada satu orang gitu. Jadi ini yang saya pikir satu institusi building yang kita mesti develop gitu. Jadi ini satu tantangan buat saya, bagaimana caranya dari sebuah bisnis keluarga saya bisa menjadikan ini jadi suatu bisnis profesional gitu. Jadi ini saya rasa tantangan yang paling besar yang saya hadapi. Jadi etape-etape itu cukup juga untuk tantangannya gitu ya Bu ya. Oke. Bu, dalam setiap perjalanan hidup maupun karir yang dijalani itu pasti ada makna juga yang terkait di dalamnya ya Bu ya. Dan bisa Ibu ceritakan makna apa sih Bu yang Ibu peroleh sepanjang perjalanan Ibu? Ya, jadi saya selalu percaya bahwa apapun yang saya dapatkan, saya miliki itu datangnya dari atas, itu nomor satu gitu. Dan itu kapan saja juga bisa diambil dari saya. Karena kita nggak pernah tahu ya, kalau kita lihat orang bisnis itu juga banyak yang satu hari bisnis besar, satu hari bisnis. Jadi kita harus percaya bahwa ada satu yang jauh lebih besar, satu ini yang jauh lebih besar dari kita yang bisa saja itu terjadi. Jadi kita harus detach diri kita dengan hal-hal yang material gitu. Bagus bahwa kita sekarang bisa memiliki hal-hal yang indah tapi itu bisa saja lepas daripada kita gitu. Jadi hidup itu menurut saya pada akhirnya adalah saya ini menimba pengalaman sebanyak-banyaknya gitu. Untuk saya pada akhirnya harus bisa mengembalikan pengalaman itu kepada orang lain. Jadi buat saya akhir titiknya adalah bagaimana saya bisa menjadi seorang yang selfless. Saya selalu katakan selfless, yang saya tidak hanya memberikan kepada kepentingan dan ambisi saya, tapi juga bisa lebih memikirkan kepentingan orang lain. Jadi kebahagiaan itu pada akhirnya yang saya dapat itu apabila saya bisa membahagiakan orang lain, baik itu dari keluarga saya maupun daripada orang-orang dan masyarakat luas. Jadi saya rasa itu satu titik yang di dalam hidup yang saya percayai gitu. Dan tentu saja pada akhirnya kita hidup kita itu kita cuma bisa dilihat dari orang lain ya. Jadi maksudnya orang lain yang bisa menilai kita gitu. Kita cuma bisa menjalankan bahwa kita ini mau manusia yang baik, manusia yang jahat, itu semua penilaian datangnya dari orang lain. Tapi kita percaya bahwa lebih dari semua itu ada satu yang jauh lebih besar dari atas yang bisa menilai gitu. Pada akhirnya ini nih jalan yang sudah kamu tempuh, ini udah jalan yang paling baik. Iya, dan bermanfaat serta bisa jadi blessing juga buat banyak orang ya Bu ya. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan saya dengan Ibu Sinta Wijaya Kamdani, kita ikuti dulu yang satu ini.